إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر من سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم خصوصا إلى حضرة جميع الله تعالى مكفين لا كفي من مشارق الأرض إلى مغربها وعن يمينها إلى شمالها برها وبرها خصوصا إلى سلطان ولا سيدنا شبط القدر الجيلاني ولا سيد القاسم جنة البغدادي ولا حضرة الشيخ الدين النقشبندي ولا حضرة سبي يزيد البستامي خصوصا إلى حضرة شيخ إمام يا رباني ولا حضرة جهل الطرق مكان من مشارق الأرض إلى مغربها إلى حضرة جمال التصادفين النسي إلى حضرة شيخنا سيد محمد خالد بن حضرة والبنغالاني ثم وصلنا إلى حضرة ريابي شيخ جهار السلفاناني وشيخ سيد محمد علي بن جابيان. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا إلى حضرة روحانية جميع حاضر بيت المقدس من السلام علينا ومجمع الفائزين واجعله من أهل العلم وأهل الخير والبركة والسعادة في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semakin nega pilkada lelas tareh teting toreh rezeki mirame boleh tutup cerita 01 02 nega tutup rezeki boh mahebo boleh bodu sepatang jogo cuan pola nam situng akala situng menang empon tutup nega lelas tareh. Male energi kita kadinto tidak habis untuk pertentangan yang tidak perlu. Cek saking orang-orang nekaoning hakikat dari sedaja pilihan-pilihan pilkada, pilihan-pilihan bupati, mulai dari bawah bupati sampai gubernur sampai ke atas. Pastena bekal ala gela untuk Joko anda orang satu karaneka cak leyau kiyo jaring jabah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca rok yatas kolampel marina nanti cak kebayi serius ini kebene agama jadi ampun tutup tore pak akor boleh tore pebiasa saja malah bisa fokus untuk membangun negeri, membangun keluarga, membangun diri dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadintok materos ayat tentang cerita perang-perang di zaman Kanjeng Nabi, termasuk perang Uhud. Kanjeng Nabi bi orang Islam segala, perang Badar si menang. Dan nikah Allah Ta'ala kadintok negor dek boleh sarang sampian otabah dak orang sebelum menikah tapi dak boleh sampian depak soal Al-Quran nikah juga nasihat dak orang semangken benekeng nasihat dak orang lamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun
Wa ma ban sobung pasara Muhammadun Nabi Muhammad illa rasulun kecuali utusan qad khalat min qablihi rusul saya ampun ngeluin min qablihi dari sebelum Kanjeng Nabi Muhammad panapa ar-rusul pan sepanapan utusan. Afa in mata anapa afa in mata napa lamun set Kanjeng Nabi au kutila utabai pate Kanjeng Nabi ing kolaptum ala aqabikum bakal abeli sampean sedaja ala aqabikum ndak soko-sokona sampean sedaja bakal mundur sampean. Nah ini kan maksudnya pamai yang kolib waman ban pasara orang yang kolib semundur pasara man ala akibaihi dak tongka dua ngeman fala yadurrallah syai'a kalau amudorotakin pasara man Allah da Allah taala syai'an dak tung situng wa saya jaziban bakal malas pasara Allah taala asyakirin dak orang-orang seasokor. Wa ma kana li nafsin ballo badah li nafsin ikandi ba'abaan panapa antamu bakal mate panapa nafsun illa biidznillah angin kalaban aitina Gusti Allah kitaban hale atati dan muajjala sampun pagelu. Wa may yurid wa man ban pasara orang yurid ngarepake pasaraman sawabat dunya dak ganjaran dunya nuktihi minha maka bakal parengin pasaraman minha dari dunya. Wa may yurid ban pasara orang yurid ngarepakin pasaraman sawabal akhirah dak ganjaran akhirat nuktihi minha maka bakal marengin kita Allah minha dak ganjaran akhirat. Pasangannya syakirin ban bakal males pasara kita asyakirin dak orang-orang yang seasokor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin ban pan sepanapan min nabiyyin nyatana para nabi. Oh tala saya perang mahu serta para nabi pan saya ribiyun kelompok kathirun sebanyak fama wahanu makalo angrasa hina pasera ribiyun lima asobahum lima polana bareng asobe se ngenei setepak panapang mahum dak ribiyun fi sabilillah ning dalam perang sabilillah. Wama da'ufu ban lo angrasa pas pasara ribiyun wa mastakanu ban lo menyerah pasara ribiyun wallahu ta'ala Allah yuhibbus sabirin senang pasara Allah as-sabirin da orang-orang yang sabar. Wama kana qaulahum bama ban sab wama kana ban sabung panap bama kana ban sabung kadin tok qaulahum dadi dabuna ribiyun ila angkolu kecuali panapa angkolu adabu pasar ribiyun Rabbana ighfir lana Rabbana do pangeran kita ighfir nyepora panjenengan lana dak kita dunubana dak dosa kita wa israfana ban ngelampaui batas kita fi amrina dalam perkara kita fatabit bak mutepakeun panjenengan ya Allah agamana ada tapak-tapak sokona kita wansurna ben nolong panjenengan ya Allah alnada kita alal qaumil kafirin untuk makalah kaum kafirin. Fata maka marengin hum dak ribiyun basar Allah sawabat dunya dak ganjaran dunya wa husna sawabal akhirah ben dak bagus-bagus ganjaran akhirat. Wallahu yuhibbul musinin
Allah bantining Allah Ta'ala yuhibbul muhsinin panika senang basar Allah Ta'ala al muhsinin de orang-orang sepada ngelakonin kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadin to Allah Ta'ala negor de orang-orang jimen setepak perang Uhud kalah. Banyak orang-orang kadin to pas mang-mang pun Kanjeng Nabi janab bijak ya perang kalah itu. Padahal kalah nang perang ni kebiasa Nabi sebelum mengki banyak sekala. Bahkan Nabi Zakaria tinggal dunia gereji di Mosona etabung. Nabi Yunus telah buruh dari di sana cukup. Jadi biasa nih kan, cuma orang-orang awam dan kadang ngokor lagi kebenaran nih kalaban kesaktian, dan nih kan. Mungkin dan kadang kesaktian bisa jadi bukti dari kebenaran. Tapi lo selalu makanya ketika umat Islam masan kala nang perang Uhud banyak goyah Allah Ta'ala menurun ayat-ayat sebelum sebagai teguran juga. Di antara nang kibari gula cerita kadisah tentang hikmahnya kala nang pertempuran situng. Allah Ta'ala ni kan nguji dah kesabaran kita, kesabaran orang Islam. Dua, Allah Ta'ala kadin to mondut orang-orang selakar mati syahid. Mulai bekala ada apa cara nama atena. Dan nikah, nikah lakar tentang pangeran nempon. Termasuk ninginta Allah Ta'ala menegur kita dengan kalimat wa ma Muhammadun sobung Kanjeng Nabi Muhammad illa rasulun kecuali keng utusan. Qad khalat min qablihir rusul. Letalebat sebelum Kanjeng Nabi pan sepanapan utusan sebelumnya. Jadi Kanjeng Nabi ini keng utusan bener pangeran. Dan nikah. Jadi wajar mong dalam satu situasi kemudian kalah dalam pertempuran wajar. Pong itu cuma utusan. Nabi Isa saya hianatin bi murid telah yang kawi pangeran untuk selamat. Seakhirnya pas murid mengkhianati Yudas Iskariot atau Yahuda japon naskah Islam, naskah Arab. Eperopah syubbiha. Jadi seropah bi Nabi Isa pai pege salib. Nabi orang Kristen mungkin sempet yang gep Yesus Kristus padahal keng murid tapi Allah Ta'ala ya obbe. Lo mungkin Allah Ta'ala membiarkan kehinaan terjadi kepada nabinya disalib kan ini kalau mungkin. Lamun nabinya dicoba dengan mate gerejing itu masih wajar. Tapi disalib digantung itu enggak. Itu dijaga dengan Allah. Dan nikah. Jadi ini Allah Ta'ala menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad kadin tok cuma utusan. Coba. Nika kan saking Al-Qur'an nika karena Kanjeng Nabi lo kira beda ayat nika. Polen apa? Nika menurunkan derajatnya sendiri Kanjeng Nabi ini. Asal orang ngono nika. Tapi nenten sing orang nika lakar keng ayat dari pangeran. Jadi lakar ongguan esena nikah walaupun secara tidak langsung mendistorsi derajatnya Nabi Muhammad, akan tetapi secara nyata menjelaskan kebenaran Al-Quran dan nikah. Jadi Kanjeng Nabi ini kekeng otosan lamun mate otabang paten masa hede bakal murtad. Nah, iki mongke keluar maknanya ingkolab tu malah aqabikum maksudnya mundur dari agama Islam. Mau pas hitung waktu Kanjeng Nabi umpamane paten otabang tinggal dunya apa hede bakal keluar dari Islam. Pemayang kolib padahal makanya keluar dari Islam mundur fala yadurullah syai'a lo amudorota kira pangeran sama sekali. Injak geng otosan Kanjeng Nabi Allah Ta'ala bisa menurun otosan lain.
Enggak neka. Walaupun Kanjeng Nabi neka khotamul anbiya, mangkana Kanjeng Nabi neka otosan sepaling paripurna. Masa lastari melaksanakan tugasnya lo sampai 2 bulan tinggal dunia Kanjeng Nabi. Nasantoran ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu alaikumul islam madina nih. Wa raditu lakumul islam madina. Kalau sampai 2 bulan sebitak lebih 2 bulan didik lah sebitak 2 nampak sebitak tu. Tinggal dunia Kanjeng Nabi. Angkan tepat etoron nakin ayat neka Sayyidina Abu Bakar ketibi sesasa. Sahabat lain bunga, wah Islam sampurna karena Islam sampurna lalu andi atur nanyar kebudi cokop ya kapi. Sayyidina Abu Bakar unja bener are Kanjeng Nabi bakal seda. Soalnya tugas Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu, mong wahyu lemare. Apalah kono. Masa saking nang tenang berenang bumi. Nah kalau tugasnya. Gitu. Nabi Muhammad ini paling paripurna. Polna agama terakhir. Dan neka mangkana dengin tok bi Allah taala paringi teguran. Masa mung Ifa in mata mung Muhammad mate au kutila atau bae paten ing kolaptum hede bakal abalik ala aqabikum dari tongkang hede maksudnya murtad. Fala yadur tadi wa may yanqalib ala akibahi fala yadurullah syai'a. Tapi walaupun hidal abali hidal murtad jalo mudarat kita Allah taala sama sekali. Tapi wa saya jazillahu syakirin. Allah taala bakal malis dari orang-orang yang syukur. Artinya orang-orang selok murtad walaupun nabi mati. Dan neka lambat nang barang Bani Israel nega sering terjadi perang nabi mateng. Perang nabi mateng sampai din budina tako perang. Sampai bi Allah taala itu ini Jalut sama Tolut gisalah. Nah, nega ramal lagi bi nabi nega bakal bada raja yang akan turun. Siabi pangeran diangkat. Tapi orang Bani Israel ini kalau percaya sampai pak sana perang UGB aing nih kah? Nah UGB aing songai bisa. Jadi biasa, cuma karena di masyarakat jahiliyah itu mungkin terlalu istilahnya itu mengkultus individu kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai masan Kanjeng Nabi nang perang nih kalah, Kanjeng Nabi nih nang perang nih lokang umpamana. Banyak goyang imanah. Jadi Allah Taala petoron Nabi Muhammad je keng nabi utusan yang sebelumnya sudah ada utusan lain. Masa kalau Muhammad mati atau terbunuh kamu akan keluar dari agamamu? Gitu. Enggak neka. Padahal walaupun kamu keluar dari agamamu ya Allah Taala enggak rugi. Saking bahasakin Indonesia nih kada neka. Tapi Allah Taala akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Syukur. Saya maksud syukur neka menghargai kepada pemberian Allah termasuk diberikan cobaan itu. Tapi tetap sabar gitu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Tidak ada satupun orang yang hidup, sesuatu yang hidup itu akan mati kecuali dengan izin Allah. Jadi semua yang mati-mati di perang itu izin Allah itu. Dan memang cara Allah untuk mengambil kesyahidan orang-orang yang mati syahid, yang ahli surga. Gitu. Kitaban muajjalah itu sudah ditentukan sebelumnya itu. Sudah jadi ketentuan sebelumnya itu. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha. Barang siapa yang hanya mencari pahala dunia akan diberikan pahala dunia. Tapi barang siapa yang mencari pahala akhirat maka akan diberikan kepadanya pahala akhirat. Wa sanajzis syakirin. Allah Ta'ala akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Ini yang dimaksud dengan sanajzis syakirin. Orang yang mengharapkan pahala akhirat itu orang-orang yang bersyukur.
syukur itu. Saya najzi syakirin. Gitu. Wa kayyin min nabiyyin qatala mahuribiyun katsirun. Dalam banyak nabi-nabi saat perang abareng kaum-kaum sebanyak fama wahanu lima asobahum, tetap apa yang terjadi kekalahan itu tidak membuat mereka merasa hina. Lemari lambok sebelum ngenyung nabi menabia perang kalah aja lemari, tapi tidak membuat kaum itu merasa hina. Lima asobahum fi sabilillah wa ma da'ufu, mereka malah tidak merasa lemah. Wa mastakanu, mereka tidak menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin. Nah, aja orang-orang yang sabar ya. Orang-orang yang sabar, mereka yang tidak pernah mau merasa kalah, tidak merasa hina, tidak merasa lemah, dan tidak menyerah. Dan itu sanajzi, Allah Ta'ala akan membalas. Yaitu bagi kita juga berlaku. Apapun ya, usaha, keinginan, kalau diperjuangkan dengan baik, tidak merasa hina, tidak merasa rendah diri, polen sajual sate, todus, gengsi, enggak. Jangan seperti itu. Walaupun itu ya bukan sabilillah. Kalau di sini kan nasihatnya sabilillah, itu kan sabilun nafaqah itu. Kalau sabilillah itu perang fisabilillah, kayak Israel Palestina itu, Palestina perang sama Israel itu sabilillah kalau menurut saya, karena selain membela agama itu membela negara. Gitu. Nah, jadi kaum sebelumnya tidak pernah merasa hina, tidak pernah merasa susah atau merasa lemah, tidak menyerah walaupun perangnya kalah, nggak apa-apa. Tuh kaum-kaum terdahulu seperti itu. Makana qaulahum, bahkan mereka tidak mengucapkan apapun kecuali ini perkataan mereka, Rabbana ighfir lana. Kalau mereka kalah, mereka itu malah sepura ke pangeran, ya Allah ighfir lana, Rabbana ighfir lana, Rabbana do pangeran kita ighfir lana, nyepora panjenengan ndak kita dunubana ada dosa-dosa, mungkin kita kalah repolan banyak dosa kita ya. Wa israfana, ban melampaui batas kita melakukan sesuatu melampaui batas yang ditetapkan Allah. Fi amrina, dalam perkara kita, wasabit aqdamana, tetapkanlah iman kita, tetapkanlah keyakinan kita, tetapkanlah kaki-kaki kita dalam pertempuran itu. Wansurna alal qaumil kafir, dan tolonglah kita untuk mengalahkan kaum-kaum yang kafir. Gitu. Itu yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Orang sedih apa soro perang nah. Buru mau orang sedih. Soalnya saya ketakut, ya kalau soalnya saya pikiran aja mekandeng aja takut ada sengakan nih kok. Ya, orang-orang sekarang itu kebanyakan itu ditipu dunia, gitu maksudnya. Sehingga jangankan untuk berperang, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan darah dan air mata, mempertaruhkan nyawa, disuruh mengerjakan sholat, meninggalkan pekerjaannya sebentar saja, mereka nggak bisa. Orang sekarang itu, ya orang setia kan ya. Esoro apa jeng, lo esoro perang dong, lo esoro neku granat patang gejendar, jadi pihak Palestina ndak, keng sorotin akhir apa anu kelakon, sekejap bek sengojek sabe, apa jeng wa itu katen bi pangeran, hayya ala sholat, ya kan hayya ala sholat, ayo sholat kan gitu ya, iya, lo ndak. Nah iya, lo ndak sibuk bi lakok, terlalu apa jam, sibuk sengojek, sibuk saya jual sate, sibuk saya jual soto, sibuk no kangen, sibuk apa boleh, sibuk agogong ya kok, sibuk jual nasi kuning ngadi bapak ngebasit, sibuk, alasan sibuk.
Katoe pangeran sero apa? Jang londe. Nah, kan orang sekarang apa boleh sero perang. Buru. Tambah Indonesia itu kan pejuang sulit menang itu karena banyak mata-mata. Orang Indonesia sendiri tapi berpihak pada Belanda gitu. Kalau ada orang yang berjuang itu dibocorkan, kebele ini tuan, mana rotinya? Nah, itu kan dia kan beri roti di Belanda. Ini pejuang. Ini biasa kumpul gerilya perang Nah, tikus-tikus seperti itu yang merusak kepada negara. Dan sekarang banyak seperti itu, terutama tikus-tikus yang merusak agama Islam. Gitu. Banyak orang Islam sendiri kadang itu statementnya itu merugikan kepada agama Islam. Gitu. Merugikan. Belum lagi orang-orang radikal kayak Wahabi yang semakin membuat wajah Islam menjadi menakutkan. Jadi kaum radikal itu memang dibuat oleh musuh Islam agar agama Islam itu menakutkan dan identik dengan teroris, agar orang nggak ikut. Paling ditakuti agama Islam di dunia karena agama yang benar itu. Amerika itu takut sama kekuatannya orang Islam. Kenapa? Kok bisa takut? Sudah terjadi dulu waktu perang 10 November. Itu sudah kumpulan sekutu Amerika, Inggris, Prancis, pokoknya sekutu itu perang dunia masuk ke Sorbeja, bantai dia orang Sorbeja yang di bambu runcing. Karena kekuatan agama Islam. Main mau ngebom pelor lo letu, nembak pelor lo amoni. Coba. Memang ditakuti umat Islam itu. Karena punya kesaktian seperti itu. Karena didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang itu dilemahkan. Banyak orang Islam itu sudah tidak percaya diri dengan agamanya. Merasa agamanya itu lebih rendah dari agamanya orang lain. Karena melihat kekayaan. Orang-orang Kristen umpamanya lebih kaya, lebih gini. Loh, ukuran kebenaran itu bukan harta, bro. Korun itu lebih kaya dari Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Korun itu dikutuk, jebles ke bumi. Sampai sekarang belum berhenti sebles. Karena mensiasati Nabi Musa agar jelek begitu. Jadi la tahinu wa la tahzanu seperti ayat yang kemarin. Jangan susah, jangan hina. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang penting kamu beriman. Gitu. Mangkana angku itu aja, bejeng je. Teguh, sholat itu pegang, jaga agar kamu ekonominya lancar, agar kamu keluarganya tentram. Bukan uang itu hanyalah pelengkap. Uang itu hanyalah untuk kecukupanmu hidup. Jujur saja, kesengsaraan yang timbul karena uang itu biasanya muncul karena keserakahan. Karena orang itu hidup di dunia bisa cukup makan 3 kali itu sudah bisa hidup dengan baik. Yang membuat manusia itu menjadi sengsara, jatuh dalam judi online, jatuh dalam segala macam tipu daya dan kesengsaraan itu karena keserakahan. Gitu. Taruhan dia sepeda motor, taruhan dia mobil, taruhan dia, nah itu padahal dirinya tidak butuh itu. Tuh, kalau begitu Islam melarang orang menjadi kaya. Kata siapa? Nabi Sulaiman kaya. Siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Gak ada. Elon Musk itu apa cuma berapa? Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan. Siapa yang lebih kuasa? Masih berperang kobong nak. Kalau berperang ya. Gitu. Sambil cek tak kok listrik konsulat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambil cek pola ocennya biasa nampak pada konsulat, tapi insyaallah enggak. Tadi peran plastik yang pola ocen masuk kan. Engkore bau agak peka, elong koceng yang orang elong moseng dalam benar. Gitu. Makanya orang itu sudahlah, jangan terlalu serakah gitu. Hidup itu jangan terlalu serakah. Tapi bukan berarti dilarang kaya. Kaya boleh, kesekaya-kayanya. Tapi seandainya kamu tidak bisa kaya, syukuri saja yang Allah berikan kepada kamu. Jangan kemudian aja, apalagi sampai pontang-panting sana sini. Terutama yang penyebab utama itu sebenarnya para istri yang tidak beragama itu, yang tidak belajar agama maksudnya, yang kemudian standar hidup diukur dengan penilaian tetangga, itu yang bahaya. Todus ke tetangga polan lo akalongan, todus ke tetangga polan lo amontoran, todus ke tetangga polan lo sepeda motoran, todus ke tetangga polan lo akul kasen, ruwet odi ke dia ruwet. Allah, jangan hidup dengan standar penilaian tetangga. Biarkan tetangga ngomong apa, biarkan. Letorot. Maka ya lo ngefek ke heda. Saking emosi nanti gitu. Wah, anu juga iya, ya ledina lo apa. Bani urus heda, dia mau ngurus orang, ngurus apa Bang Tibi? Lagi soki polan sesoki, mesken polan semesken. Ada bener lah, mereka mengiring tetangga. Tak pada nak konjangan reng kepatian gitu. Reng kepatian. Kodum nyambeli sape. Mula nyambeli sape rasanya tetangga. Ruwet salah bapang mati, kita diotang. Pon coba biasa semampunya sampean sedekah untuk orang semate semampunya. Mung sampean lakar sogi belas de orang semate empon nah apa silakan. Tapi mau lakar lo andi bro, mau lakar lo empon sebeda nah cek jeng aja male kencer de pak. Mung jeng aja geng bolan tako cak tetangga ria salah keluar pese lo oleh kencer pada amoloten dan neka cuken tore semampuna dan neka mung kelar amoloten rajong soalnya kecintaan kita pada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga tidak memaksa kita seperti itu. Bah jeng aja tolo tetiotang enten dan neka ngebay acara apa kadi mantan pada lupa aku tuh berkedang abarna petok aduh berkata abarna petok ruwet neka ruwet empon semampu nah mau lakar mampu tore mau mampu orang terus beri roti malah mau ngres wajahnya ke bada pakai tok petok sabung berkata keng lerasol neka tok bagi sejauh apa sing lakar awalnya itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kepada kebagusan, mendoakan orang yang meninggal. Bene soro apa tuh? Bene soro duat-duan kakak. Nah, bene orang mangken arep todus ke tetangga, kita tetangga rasane. Kita hari terkenal sogi, masa kangka. Haking polan terkenal sogi pak tuh. Padahal tepalon di PC. Kina benten, ya orang sesoki, ku soki dok. Dan kadang ada masanya mereka lo nunggu PC sekali pada. Taking mobil aja gereng mereka. Kina benten. Mangkan orang nekat orang, mengbeda orang kesehatan tahlilan sederhana semampunan. Dan nekat cek jeng aja, aburkatin, pun cek jeng aja semampunan. Malah ikhlas semuncul dak neka ngong pas jong aja tro tako ya rasane tetangga padan bi tetangga itu pak kecolo rosak banyak polan sebanyak di polan sedidi kadang-kadang mung kudereng kepatian neka bi tetangga neka sing saya ler keng daging saya keco bisa
Ampo ngalak di dapur kebo mulai kerome. Kalau di dapur kebo mulai kerome. Mula beli sape. Rasane pon ndok bisa ngi beburu po kang ngene kan. Pokoknya sape maksudnya. Ngerti? Di satu daerah baris katine kang. Dan iki lah. Angkan obe Pak Ikhlas da Allah taala samampunan. Dan eka. Dadi sarana kaum lambek neka aduh Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Ya Allah taala beri ganjaran dunia dan kebagus ganjaran akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ben Allah taala senang da orang-orang salako kebagusan. Nah, dan ini tadi penting untuk kita neka selalu introspeksi diri. Kalau ada sesuatu yang terjadi musibah, mari jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, tapi lihatlah diri kamu dulu. Takok kita yang bersalah. Dan neka takok kulo sampean sesalah cak pakor ang rasa bener tok. Dan neka jadi neka rumusnya seperti itu. Jadi neng zaman semangken lakar standar keimanannya ketoran pasti. Wong zaman lamba standar keimanan pada perang fisabilillah. Wong zaman mangken jangan kena mangken neka perang Free Fire, Mobile Legend. Kalau perang neka, lagian mare tembak, odi boleh mare na. Kini bentar. Wong lambaknya bener ngetung, wong ini pejendar rebu pon gemet. Dan neka kia perang 10 November lambak. Perang di sekutu aku pesawat gugur jumpa. Sekutu ini pemenang perang dunia kedua. Jepang, iya bom ada KO kafe. Indonesia, iya bom. Lo alat tuh, coba. Keng pada lo oneng, nyata Indonesia ini temannya bom ngangkut nuklir, ini kan lo alat tuh. Polen kesaktiannya para ulama, dan neka kesaktiannya para ulama lamban. Lo alat tuh, Jepang ya bom langsung hujur Nagasaki, Hiroshima. Indonesia enten tore mangkene kebetere sampai mangkene Indonesia ne tok rajul negarane kapal selam paling ning beto tapi sobung bangal nyerbu ke Indonesia beneka sobung cene be tako Natuna secangan jajan memang imah begitu keluar kapal perang Indonesia tak kok soalnya dalam sejarahnya dan nega saktek orang Indonesia nega saktek. Nah agama Islam nega lagar banyak kelebihan dia nega. Nah apa yang melemahkan, pelemah ini mau ala Korea sirik, ala ko Hizib Nasor sirik. Ala ko ini kepanas are ko gi di rezeki mong maca hizib deki. Ada mong anu jimat dia, wah sirik dia. Kanjeng Nabi melarang orang ngangkui tamimah. Tamimah ini ke benih jimat yang kui lebih sampean Quran nih kak. Tamimah ini kak esep bulu mano, bulu dengdeng. Napa? Pai keyakini mong yang kui bisa selamat sirik. Soalnya lo beli ke pengerat. Sing mung Quran, Imam Jalaluddin Asyuyuti ngajarakin, Imam Al-Ghazali ngajarakin. Nang fakih banyak terangah kita berukan di ayatil Quran. Ki bisa pesyirik bi mantuan Wahabi kisah. Saking ngaji 2 kali dadi ustad kisah. Cara maca kitab ngangan, terjemahan teku ke timur. Kajian yang tibing kajian sunnah, biker sunnah, nggak boleh. Jalan santai sunnah, pokoknya sunnah kabeh. Lima damba kanjeng Nabi taman numpak sepeda sunnah aja. Abid atibi. Dan neka, paking ngangkui ke kota Quran, larang. Ngangkui kelebihan Quran,
sirikakin. Allah masane tanyakin bi. Napa sengaji? Bagaimana Ustaz? Kalau umpamanya warung kita diguna-guna oleh orang sehingga walaupun buka seperti tutup, jawab, gimana ya? Gua. Ya mungkin bisa dengan cara nyetel tartil Quran, tilawatil Quran, bisa. Oh, mungkin. Itu menunjukkan nggak punya solusi. Masa Islam dengan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran nggak bisa menyelesaikan masalahnya sihir? Takeng cukup saayat neng Quran surat oleh sahabat ngadeng labeng, oke? Maji tumbi siru. Innallah sayubtilu innallah la yuslihu amalal mufsidin. Takeng nih ke surat oleh. Tapi menurut Wahabi itu syirik. Mangkana pusing tibi lo andi senjata. Karena memang mereka bertujuan melemahkan Islam, menghilangkan kekuatan Islam, menghilangkan kesaktiannya orang Islam. Dan makanya kita kaum santri jangan sampai meninggalkan ajaran ulama kesaktian seperti itu. Makanya saya sarankan itu untuk santri dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mondok, belajarlah ilmu kesaktian dan jangan boyong sebelum kamu sakti mandraguna. Apa polana? Polana sampean mungkin andi ilmu fakih tok. Pas sampean ada wa neng Papua, ada wa neng Dayak, ada wa neng daerah-daerah non muslim keras. Kalau kamu tidak punya ilmu kesaktian, nggak bisa dakwah kamu. Pajer cetek ke sampean. Di Dayak pajer, di Papua tombak sampean macam-macam. Tapi mung sampean sakteng andi ilmu kesaktian. Dan neka ojo saking pajer cukup teguh pajer empotel majer boleh. Tombak umpama cukup esot pak ambu grigi cedek. Dan masan ada langsung iman deki. Langsung iman. Apa? Percaya. Oh iya, ini benar ini. Kenapa? Tuhan berkehendak menurunkan kesaktiannya. Coba. Mungkin atau orang akan pondok dimanapun saudara berada, jangan digak banggakin ilmu syariat atau sebelum ilmu syariat ini bisa sebarakin, sampean kau tu kuat. Kanjeng Nabi sebelum lancar nyebaraki agama Islam, apa ranggeluh? Pun Nabi kita juga begitu. Nabi Musa sebelum lancar punya pengikut banyak, iman orang Bani Israel harus menghadapi tukang sihirnya Fir'aun dulu. Iya apa enggak? Iya, menunjukkan mukjizat dulu. Dek aku mau dakwa nang kanang orang sunas ganas kau tu sakte. Melok sakte ada saya enggak saudara sekalian ini haram, ini haram, ini haram. Racun jong mate jong heda. Racun. Macam-macam. Tombak, tembak. Malah kalau nyarek lambe. Ustaz selok tes beres ya. Nang kan kau tuh sakte. Sekiranya sana tata lo medes, pedeng lo medes, tembak lo medes deh yo. Baru iya. Hari lo neng laban kau tuh iman deh kan. Kau tuh atau nah itu contohnya seperti itu. Makanya ayo dan anak-anak santri yang besok orientasinya akan menyebarkan syariat, akan menyebarkan agama Islam di mana-mana, maka harus sakte. Kau tuh sakte. Mereka Wahabi cala karlo enda bid'ah kapi syirik kapi mau sesakte ini ke bid'ah sesakte ini ke syirik. Akhirnya toman kejadian nang napa nang namera napa nang kelis apa ngaramakin tahlilu. Ngaramakin langsung dekung. Pi kalau ibune sentaren ngeboreng banyak lepas teret yang tak lagi di masjid di luar mulai cak berdina dah mau berdina tolges lah airnya mulai bersidina cak macam kena bentar cak abang kilo sakti lo mau tahu wah dan enggak kan gula lakar nganjurkan itu kepada para santri saudara yang ayo belajar ilmu kesaktian. Wah hari kiai pas nyoro orang ngajar ilmu kesaktian loh mau lakar seongkuna nentunya nekah diatur dengan kekuatan dan nekah emponlah jauh-jauh
orang ala kositung bareng melanggar hukum neka iokom polanya lo kuat dan neka mon kuat contoh seandainya baru Superman di Indonesia pah kelero nyelte orang mate bengel polisi nangkep tangkep udah nah apa saya pasane tembak tepak ke mata na pepa tembak pelor pepa coba bisa tangkap nih teori kekuatan dan kekuasaan ini kebenaran mutlak nih kan Israel nih mati orang senapa juta sobung sebisa ngokom Israel polen elindungi kalaban Amerika sekuat jajal reng Indonesia keng mati telok timur leste timur lambe langsung masuk ke hak asasi manusia hak asasi kapi sampai Indonesia disandra harus mengadakan referendum akhirnya timur leste merdeka hanya 3 orang mati Palestina jutaan orang mati semuanya pada diam kenapa? Karena yang mendukung kekuatan Amerika dan nekegia Korea Utara negara kene cuma di nuklir Korea Utara Amerika tapi takut se ala pola ada Korea kenapa? Soalnya presidennya gila lalu takut mati salah presiden salah negara kene miskin kayak di nuklir tenaga nuklir kan mandi pelor nuklir takut Amerika salah pola dan nega umpama sana numpa yo col dan badan nampak gelapar tancor nah nih ke teori kekuatan dan nega nangkan ayo pekuat kena bakuat segera nah saya delok putu dak pertolong ke manusia ya minta ke pangeran lah ya pekuat tete di suamberanya aku bodoh situng daerah paheda kuat ndak iya hede bisa ngatur ya ke kanan, ya ke kiri, ya sampai bupatinya yatur biar orang sekuat ya. Nah ya, nah ngerti? Nah seperti itu. Tapi ngatur bagus, mengurangi santri ngatur bagus deh ya. Ya gitu saja. Semoga Allah Taala paringnya manfaat.